Apa kabar antum mah? Kemana semalam? Oh, sakit gigi anti? Hah? La haula wala quwata illa billah. Apa yang mendasari itu? Oh, banyak kok. Ada Rahimah Sipa, ada Siti Nur Halimah, banyak. طيب نبدأ إن شاء الله يا بنات. لكن معنا 3 أشخاص فقط. طيب قبل يوم بالأمس قلت لكن أود أن أرسل لكن ماذا؟ رسالة صوتية متعلقة بالموضوع الأخير لمادة العقيدة ألا وهو النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى. وأظن بالأمس أننا لا نلتقي أيضا خلاص قبل الامتحان. أظن أننا لا نلتقي، فلذلك قلت سأرسل لكن رسالة صوتية في هذا الموضوع. ولكن اليوم إن شاء الله نتناول الموضوع الأخير النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى. وهذا يا بنات اهتمنا جيدا، وهذا يا بنات إن شاء الله سيدخل في سؤال عن هذا الموضوع في الامتحان إن شاء الله ya. Jadi ini judul terakhir ya di kesempatan kita kali ini sebelum kalian ujian semester, dan insya Allah ini bakal ada masuk pastinya ke dalam ujian hari Kamis nanti ya. Barakallahu fikunna ya banat. Nastamir idzan an-nahyu an sabbis sahabah wa a'immatil huda ya. Larangan sabbun, sabba yasubbu ma'nahu mencela, dhamma yadhummu, larangan mencela para sahabat dan a'immatul huda ya, dan imam-imam pembawa panji kebenaran ya. An-nahyu 'anis sahabah, an-nahyu 'an sabbis sahabah wa a'immatil huda. Al-awwal an-nahyu 'an sabbis sahabah. Baik. Sanabda bin nahyi an sabbis sahabah ya. Yang pertama, larangan mencela para sahabat. Min usul ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk dasar pondasi akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Hati-hati ahlus sunnah wal jamaah, lisan-lisan ahlus sunnah wal jamaah selamat. Selamat bagaimana maksudnya? Selamat dari sahabat Rasul. Maksudnya lisan-lisan ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mencela sahabat. Dan ini pondasi akidah ahlus sunnah wal jamaah ya. Tidak boleh kita mencela para sahabat. Wa qulubuhum, tidak boleh juga hati kita iri kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, nazmu. Siapa itu sahabat Nabi? Ainal kitab.
Laisa ma'akil kitab. Ma hadza? Tatrina. Apa itu sahabat Nabi? Siapa mereka sahabat Nabi? Orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Allah dan Nabi dan mati di atas keimanan, ya itu para sahabat. Jadi pondasi atau dasar akidah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah terjaganya lisan-lisan mereka, ya, mulut-mulut mereka dari mencela para sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mencela para sahabat siapapun mereka, ya. Juga ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah iri hatinya kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini, ya, sifat ini telah Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan, ya, dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, ya, orang-orang yang datang setelah para sahabat minat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa nahnu kadzalik la budda lana madza walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, ini dalil bahwasannya para salaful ummah, ya, tidak pernah mencela para sahabat, juga tidak pernah iri kepada para sahabat. Bahkan mereka mendoakan orang-orang yang lebih dulu beriman. Jihan labibah kaifa haluk? Bi khair Ustazah. Sudah lama nggak nampak. Iya Ustazah, soalnya gantian sama adik. Kalau nggak gantian nanti nggak bisa dipakai HP anak Ustazah, nggak dikasih. Oh ya Allah, sedih kali. Ya nggak apa-apa, dengarkan YouTube-nya saja ya. Nggak apa-apa, yang penting beneran didengerin YouTube-nya. Ini datang pun kalau tidak paham ya harus didengerin YouTube-nya ya. Kemudian wa ta'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Nah, kita juga harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tidak boleh mencela sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Ya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya, Ustazah ulang ya, Nasra Saharani. Siapa itu para sahabat Rasul? Siapa mereka? Rani? Siapa itu para sahabat Rasul, Rani? Nasra Saharani. Nasra Saharani, sami'ti sauti amla, sauti masmu'? Nasra Saharani, suara Ustazah dengar? Ka'annaha la tasma'. Ini lagi.
Nggak ngidupin kamera. Faradiba, Fatimah, Naila Putri Barkah, Rania Aziza, Nadia Ulya, ya Allah. Faradiba, siapa itu sahabat Nabi? Sahabat adalah orang yang beriman kepada Allah dan Nabi saat masih hidup dan mati di atas keislaman saja. Jadi siapa namanya ya? Orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, ya, beriman kepada Allah dan Rasul, hidup di atas keimanan dan mati di atas keimanan. Berarti kita insya Allah sahabat Nabi lah ya. Enggak, Jadi tadi kamu bilang orang yang bertemu Nabi gitu saja. Itu harus kamu sebutin. Orang yang bertemu Nabi saat Nabi masih hidup, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, ya, bahwasannya Nabi adalah utusan Allah, kemudian hidup di atas keimanan dan mati di atas iman juga. Ya, Nasrul Saharani ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, lau anfaqa ahadukum mithla jabali Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfahu. Ya, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian, kata Nabi Muhammad SAW, menginfakkan harta kalian, ya, emas kalian sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama pahalanya dengan pahala para sahabat yang menginfakkan harta mereka hanya sebesar mud atau setengah mud saja. Tidak akan sama. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan dan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kita dilarang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah kasih poin-poin, ya kan? Bagaimana kita mensikapi fitnah yang terjadi di antara para sahabat, peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Salah satunya kita harus diam, tidak meneruskan dan tidak mencari-cari kesalahan. Khalas, diam. Karena semua para sahabat, kita kemarin sudah bahas juga di poin yang kedua, ya, sebab kenapa para sahabat tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya karena apa? Karena keutamaan yang mereka miliki. Ya, dan itu sudah kita bahas kemarin. Yang belum lihat YouTube-nya atau yang tidak hadir kemarin, silahkan dilihat rekaman YouTube-nya. Baik, barakallahu fikum. ويتبرؤون من طريقة الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم ويكفرون أكثرهم. Nah, kenapa banati, akhwati, rahimani wa rahimakunallah jami'ah, kenapa kita tidak boleh mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar kita terhindar dan bebas, yatabarraun, terhindar dari sikap orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij, yang mana mereka suka mencela sahabat Nabi SAW. Mereka bahkan membenci para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan mereka mengkafirkan banyak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sikap kita adalah tidak boleh mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Padahal
Bukankah Nabi meninggal sebelum para sahabat? Banyak para sahabat hidup setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak tahu apa yang terjadi di antara para sahabat. Tapi Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Perkataan Nabi adalah wahyu. Baik. Maka Nabi SAW sudah berwasiat sebelumnya. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya. Nah, tadi kita jelaskan ini juga untuk menyelamatkan kita ya, menghindari kita dari sikap orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij yang mana mereka sering mencela, mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka membenci para sahabat, juga mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Wa ahlus sunnah ya banat, sedangkan ahlus sunnah yaqbaluna ma jaa fil kitabi was sunnah min fadailihim. Ya, ahlus sunnah wal jamaah selalu menerima keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, juga melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah juga ya'taqiduna annahum khairul qurun, ya, mempercayai dan meyakini bahwasannya zaman para sahabat adalah zaman yang paling baik, khairul qurun, umat terbaik, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairukum qarni, sebaik-baik di antara kalian adalah qarni, orang-orang yang ada di masaku, orang-orang yang hidup di masaku. Ala wa huwa as-sahabah. Alaysa as-sahabah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'minan bihi wa mata alaihi. Para sahabat adalah mereka yang bertemu Nabi saat Nabi masih hidup, berarti saat di zaman Nabi. Khairukum qarni, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang hidup di masaku. Para sahabat, manusia terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairukum qarni. Walamma dzakara sallallahu alaihi wasallam iftiraqul umma ila 73 firqatan wa annaha finnar illa wahidah. Nah, ada dalil yang lain saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat Islam. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73, menjadi 73 golongan. Wa annaha finnar, 73 golongan ini semuanya dalam neraka kecuali wahidah, kecuali satu. Wasa'aluhu, saat itu para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang akan masuk surga di antara 73 golongan tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka itulah yang akan masuk surga, mereka itulah yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tazkiyah kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwasannya 73 golongan Islam semuanya akan masuk neraka kecuali satu, mereka yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan jalannya para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radu anhu. Hada ya banat, Ustazah kira ini cukup ya untuk kita tidak mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun mereka. Kalau antuna dengar-dengar fitnah yang terjadi di antara mereka, khalas uskutna, diam. Tidak perlu memperpanjang. Ingat keutamaan-keutamaan mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Keutamaan-keutamaan mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Zur'ah wa huwa ajal syuyukhil Islam Muslim, idza ra'aita ar-rajul yantaqisu idza ra'aita ar-rajula yantaqisu imra'an minas sahabah fa'lam annahu zindiq. Berkata Abu Zur'ah, apabila kalian melihat seorang laki-laki atau apabila kalian melihat dan mendengar seseorang mencela para sahabat, mencela salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saja, ya, atau hanya menyebutkan sedikit aibnya, aib sahabat, maka ketahuilah orang yang berkata ini adalah orang yang zindiq, munafik, adalah orang yang munafik. Ya, idza ra'aita ar-rajul yantaqisu imra'an minas sahabah fa'lam annahu zindiq. Kalau kalian melihat seseorang yang mencela sahabat atau menyebutkan sedikit aib sahabat, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang munafik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk apa? Tidak boleh dengki kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kita. Para sahabat, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Kalau perkataan Allah dan Rasulnya dia langgar, maka ketahuilah yang berbicara adalah orang munafik. Kenapa? Dzalika annal Qur'ana haqqun, karena Al-Quran benar. War Rasul haqqun, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Wa ma jaa bihi haqqun, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Wa ma adda ilaina dzalika kulluhu illa sahabah. Ya, faman jarahahum innama arada ibtalul kitab was sunnah. Ya, barang siapa yang mencela, yang melukai kehormatan para sahabat, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang ingin membatalkan, memutuskan hukum tidak dari Al-Quran, juga tidak dari sunnah. Maka mereka adalah orang munafik. Fayakunul jarhu bihi aliq wal hukmu alaihi bizzandaqah wad dalal aqwa wa ahaq. Ya, maka celaannya ya terhadap para sahabat aliq, hal yang hina, wal hukmu alaihi bizzandaqah, dia dihukumi sebagai orang munafik, bahkan sebagai orang yang sesat. Qala al-allamah Ibnu Hamdan fi nihayatil mubtadi'in, man sabba ahadan minas sahabah mustahillan kufrun wa illam yastahil fusqun wa anhu yakfur mutlaqan
wa man fassaqahum aw ta'ana fi dinihim aw kaffarahum kufrun. Ya, berkata Al-Allamah bin Hamdan dalam Nihayatul Mubtadi'in, dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in, man sabba ahadan minas sahabah mustahillan kufrun. Ya, barang siapa yang mencela para sahabat maka ia dihukumi kafir. Wa illam yastahil fusqun, atau fasik. Wa anhu yakfur mutlaqan, yukaffir mutlaqan. Wa man fassaqahum aw ta'ana fi dinihim aw kaffarahum kufrun. Barang siapa yang bilang bahwasannya sahabat fulan fasik, misalnya sahabat Nabi fulan fasik, atau sahabat Nabi fulan telah murtad, telah kafir, maka orang yang berkata demikian itu yang dihukumi kafir. Maka harus berhati-hati. Baik, kita harus berhati-hati tentang hal ini. Ya, barakallahu fikun. Kak, 4 menit lagi. Kenapa nih, Kak? Ini pick a time. Nggak ngerti bahasa Inggris. Social of Windows search to end of service restart. Enggak usah. Ya, insya Allah yang sedikit tadi baru Ustazah akan ini ya, kasih ke kalian videonya ya. An-nahyu an sabbi a'immatil huda, insyaallah bukan video ya, tapi risalah sautiyah, voice note. Barakallahu fikunna ya banat. Ayo persiapkan diri untuk hari Kamis ya, sampai tanggal 10 ya. Barakallahu fikun. Semua sudah Ustazah kasih jadwalnya di grup kita, silakan dibaca. Kemudian di situ juga ada simulasi ya, simulasi untuk kalian coba-coba pakai Google Form bagaimana. Silahkan dicoba-coba dan jangan lupa untuk belajar ya. Barakallahu fikunna ya banat, ma'akunna najah wat taufiq was sadad. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan yang belum absen di chat Zoom. Barakallahu fikum.